Episode 80. Istri dadakan tuan muda. Saya minta 5.000 aja, Bu. Bulan menyerahkan uangnya, penjual tersebut langsung membungkusnya untuk Bulan. Bu, boleh minta 1 gelas air minum? Iya, boleh. Penjual itu berbaik hati memberinya. Bulan menumpang duduk di tempat itu untuk menghabiskan 2 gorengan tersebut dan minum. Beberapa menit saja, ia sudah selesai dan melanjutkan perjalanannya. Hari sudah semakin gelap, namun Bulan bingung harus kemana. Kontrakan yang dulu juga jauh dari sana, tentu ia harus naik angkutan umum agar bisa sampai. Tapi bagaimana bisa, jika uang saja ia tidak ada? Bulan melihat sebuah ruko kosong. Di sanalah ia menghentikan langkahnya karena sudah sangat kelelahan. Duduk melamun di teras mengedarkan tatapan, tidak ada orang sama sekali yang lalu lalang. Bulan menangis lagi, ia tidak percaya jika nasibnya telah berakhir seperti ini. Kemalangan rupanya belum juga menjauhinya. Mungkin takdir sudah menggariskan kehidupan menyedihkan itu untuknya. Ya Allah, biarlah aku hidup seperti ini. Tapi jika anakku nanti lahir, izinkan dia hidup layak dan bahagia. Doa dan harapan Bulan panjatkan, ia tidak mau kelak anaknya bernasib sama. Di lain tempat, angkasa belum juga berhenti meratapi kesedihannya. Ia mematut foto pernikahannya dengan Sekar. Kerinduan yang hampir hilang kini menggumpal lagi. Angkasa melangkah mendekat dan mengusap wajah Sekar di balik bingkai tersebut. Sekar, maafkan aku sudah mengkhianatimu. Aku tahu, kalau aku bukan suami yang baik. Tidak bisa mengenalimu karena cintaku yang buta. Air matanya terjatuh, ia mengedarkan tatapannya ke segala penjuru arah. Mengingat apa saja yang pernah dilakukannya dengan Bulan. Sesaat angkasa menggeleng. Semua itu begitu membahagiakan, tapi mengapa dia bukan kamu, Sekar? Dia berhasil memperdaya aku karena memiliki wajah sepertimu. Angkasa mendaratkan bokongnya di tepi ranjang, ia kembali sesenggukan untuk melepas rasa sakitnya. Pak Dewok sendiri tiba-tiba pingsan. Ia tidak kuat melihat angkasa menderita. Yah, ayah, kamu kenapa, yah? Teriak Bu Arumi histeris. Dokter Lintang yang masih di sana membantu Bu Arumi memapah Pak Dewok untuk merebahkannya di sofa. Ada aromaterapi, Bu? Tanya Dokter Lintang. Kamu ambil saja di kamar, Nak. Itu di sebelah kiri. Baik, Bu. Dokter Lintang bergegas masuk, di sana ia mencari apa yang diperlukannya. Belum juga ketemu, Dokter Lintang melihat foto serupa seperti miliknya. Astaga, apa ini? Dokter Lintang kaget bukan main. Lama terpaku, ia melanjutkan mencari tujuan utamanya. Nanti, di saat yang tepat, dia akan mencari tahu soal foto tersebut. Kemungkinan besar jika foto itu adalah foto yang cari pemiliknya. Dokter Lintang kembali dengan tergesa-gesa lalu berusaha membangunkan Pak Dewok dari pingsannya. Dokter Lintang menghirupkan minyak beraroma itu di dekat hidung Pak Dewok. Sesaat pria parubaya itu kembali bangun. Bu, apa angkasa baik-baik saja? Ayah takut kehilangan dia, Bu. Ayah sudah pernah kehilangan putra kita, ucapnya khawatir. Dek. Dokter Lintang terperangah, mungkinkah anak hilang yang Pak Dewok maksud adalah dirinya? Om, boleh aku tahu foto yang ada di kamar Om dan Tante? Apakah itu adalah foto saat kalian masih muda? Rasanya itu adalah kesempatan yang tepat untuk mengetahui semuanya. Keduanya menatap dalam pada Lintang. Dari mana kamu tahu? Tanya keduanya bersamaan.
Pelangi dan kedua anak-anak di sana hanya bisa memperhatikan saja. Dokter Lintang mengeluarkan kalung dari dompetnya. Apakah Om dan Tante mengenali ini? Tanyanya lagi. Keduanya terkejut. Bu Arumi mengambil alih untuk memastikan. Ini adalah kalung milik Ragata Lintang putra kami. Apa? Bu Arumi mendongak menatap Lintang. Mungkinkah kamu putra kami yang dikira meninggal saat kebakaran itu? Dokter Lintang mengangguk. Aku dan nenek selamat, tapi kami kehilangan ayah dan ibu. Bu Arumi dan Pak Dewok menangis. Bu Arumi menarik Dokter Lintang mendekat dan memeluknya. Ternyata, kamu ada di sekitar kami, Nak. Tapi kami tidak menyadari itu, ucap Bu Arumi penuh haru. Lalu di mana nenekmu? Pak Dewok penasaran kisah mereka sebelumnya. Beliau sudah meninggal, dia meminta aku untuk menemukan kalian. Tak disangka memasuki kamar ayah dan ibu membuat aku menemukan kenyataan ini, ujar Dokter Lintang. Rupanya ada hikmah di balik setiap masalah, sahut Pelangi dari tempat duduknya. Gadis itu tersenyum bersama dengan kedua anak kecil di sampingnya. Mendengar itu, suasana yang sempat tegang sedikit mencair. Tapi Pak Dewok dan Bu Arumi belum lega jika belum melihat angkasa bahagia lagi. Soal angkasa. Karena aku adalah kakaknya, maka aku akan membantu membuat pikiran angkasa normal lagi. Tapi ya, Bu. Hanya kebahagiaan hatinya sendiri yang bisa membuatnya terlepas. Aku hanya akan membantunya dari sisi mental yaitu dengan cara membuatnya lebih rileks. Iya, Nak. Aku yakin angkasa bisa move on dari Sekar, jawab Bu Arumi. Pelangi melamun, ia ingat jelas saat dokter mengatakan jika bulan tengah mengandung. Tidak adil rasanya jikalau membiarkan keluarga itu mengabaikannya, paling tidak bisa membantunya sedikit soal biaya. Tapi Pelangi akan menunggu momen yang pas, lah mau bulan mendapatkan keadilan untuk itu. Meski saudara tiri, toh bulan tidak pernah membedakannya, bahkan melakukan hal yang besar untuk Fatan sang adik. Aku akan membuat semuanya membaik, bulan. Tapi bersabarlah. Cuaca dingin menerpa seolah menusuk ke dalam pori-pori. Terlihat di teras pojokan, bulan duduk memeluk kakinya. Ia tidak tidur karena tidak ada apapun untuk menghangatkannya. Selain itu ia juga takut kalau seandainya ada orang jahat mengganggunya. Tidak terasa matahari mulai naik. 2 malam sudah, ia harus menahan kantuk dan rasa lelah. Tidak peduli tubuhnya menggigil karena demam. Bulan menenteng tas kumuhnya untuk melanjutkan perjalanan. Yang ada di pikirannya adalah mencari penghidupan baru untuk menopang kesenjangan hidupnya. Karena kesehatan janin yang ada di perut perlu vitamin yang bisa mencukupi. Cukup jauh berjalan, kira-kira hampir 2 kilo. Bulan melihat sebuah rumah makan. Nampaknya rumah makan itu kalang kabut sebab 3 pegawainya tidak bisa datang akibat mengalami kecelakaan saat menuju ke sana. Aduh, no. Hari ini kan biasanya tamu ramai. Bagaimana kalau kita kelabakan melayani tamu nanti? Bu Rina terlihat gusar. Iya yo, terus piye, Bu? Mereka mengalami luka-luka. Jadi ya, gak iso kerjo, jawab Pak Jono sambil menggaruk tengkuknya. Ia tidak punya solusi untuk itu. Hadeh, ada-ada aja nih musibah. Bulan mendapat angin segar, ia punya peluang untuk mendaftarkan diri. Apalagi sedikit banyaklah punya pengalaman pernah bekerja di KAF. Pagi, Pak, Bu. Pagi, Mbak. Ada apa? Tanya Bu Rina agak judes. Maaf saya tidak sengaja mendengar obrolan kalian, bisa gak saya daftar jadi pegawai mungkin bisa membantu.
Pertanyaan Bulan disambut senyum oleh Bu Rina. Kami punya pengalaman apa? Saya pernah kerja di KAF, Bu. Tapi berhenti karena ada urusan keluarga, jawab Bulan, berterus terang. Wah, bagus itu. Baiklah, kamu boleh kerja. Tapi, episode 81. Bu Rina mengamati tubuh Bulan dari atas sampai bawah, karena bau badan yang terendus penciumannya. Mendapati reaksi seperti itu Bulan ikut menunduk melihat keadaannya. Hehehe. Maaf, Bu. Dari kemarin gak mandi, jawabnya nyengir. Bu Rina melihat jam di tangannya, untuk memastikan kalau waktu mereka masih senggang. Ya sudah buru mandi sana, mumpung masih ada waktu 15 menit lagi. Sebentar lagi banyak para pegawai yang akan singgah sarapan. Titah Bu Rina. Ia meminta satu pelayannya mengantarkan Bulan dan juga memberikan satu set seragam. Meski rumah makan itu tak sebesar KAF, apalagi restoran tapi pegawainya saja berjumlah 10 orang. Bisa dipastikan betapa ramainya pengunjung yang masuk ke sana. Sekitar beberapa menit berlalu, Bulan selesai berganti pakaian. Seorang pelayan perempuan itu kembali menatap secara menyeluruh. Tunggu, Mbak. Kamu boleh pakai sisirku. Masak iya rambutnya berantakan gitu, ujar pelayan yang mengantarnya tadi. Makasih ya, Mbak. Sudah mau berbagi. Pelayan itu mengambil apa yang dibutuhkan. Bulan menerima barang yang pelayan itu ulurkan ke tangannya dengan senang hati. Nah gitu kan cantik? Oh ya kenalin aku Rani, Mbak. Perempuan itu sangat baik tapi sedikit bawel. Panggil aku Bulan, jawabnya singkat. Oh, oke. Semoga kita jadi partner yang solid ya, soalnya pegawai di sini pada sinis gitu sama aku, ujar gadis itu. Bulan mengerutkan dahi. Emang kenapa begitu? Biasalah, Mbak. Banyak bos-bos besar datang sering minta aku nemenin makan, ujarnya dengan bangga. Itu artinya dia merasa dirinya lah paling cantik, apalagi ia akan mendapat bonus besar jika bisa membuat bos itu memberinya uang. Oh ya, Bulan sedikit was-was. Ia tak percaya jika pelayan rumah makan juga melakukan hal tersebut. Ya udahlah, Mbak. Ayo kita mulai, kamu harus pintar ngerayu plus berwajah manis agar kamu mendapat seseran. Soalnya gaji kita cuma Rp800.000 sebulan. Cukup untuk apaan? Rani menggeret Bulan menuju tempat untuk melayani tamu. Benar saja beberapa waktu berlalu, banyak mobil mangkal di tempat itu. Jika dilihat dari penampilannya, mereka pasti adalah seorang bos yang mengerjakan proyek besar. Ayo kita sambut, Mbak. Ajak Rani. Ia sudah bergerak lebih dulu dari Bulan. Selamat datang kembali, Om. Mari silakan duduk. Rani menunjukkan bakatnya di sana. Makin cantik aja kamu, Ran. Puji pria kira-kira berkepala 40-an. Ahek, Om bisa aja. Rani kan dari dulu emang cantik. Om ini mau pesan apa? Tanyanya ramah. Mau pesen kamu, bisa. Celotes seseorang di antara mereka disertai gelak tawa. Haha. Masak pesen saya sih. Gak pesen makanan aja Om, banyak varian loh. Ucapnya sambil menjepitkan bibir sebentar lalu kembal. Tersenyum. Sediakan menu andalan di tempat ini. Titah lainnya sedikit dingin. Pemandangan itu tak ayal membuat Bulan merasa aneh. Ia menjadi ilfil karena semua pelayan bersikap sama. Haruskah aku berbasa-basi seperti mereka? Bu Rina yang baru saja masuk dibuat heran dan geram,
sebab bulan masih saja mematung di tempatnya tidak melakukan apa-apa. Bulan, kok diem aja? Ayo kerja, kamu tiru saja cara mereka melayani tamu. Ucapnya sinis. Tuh, lihat ada bos besar tuh baru datang. Cepat kamu sambut dia, yang lain pada sibuk. Ucap Burina lagi memberitahu. Bulan menoleh dan mendapati pria masih muda duduk sendirian di tempatnya. Ia disibukkan dengan sebuah laptop di atas meja. Iya, Bu. Bulan merasa kurang nyaman di sana, tapi dia gak boleh menyerah demi bayi dalam kandungannya. Gadis itu menghela nafas panjang lalu menghembuskannya agar ia tidak gugup. Pagi, Pak. Mau pesan apa? Tanyanya, menyapa. Di sini menunya apa saja? Tanya pria itu dingin tanpa menoleh sedikit pun. Ada lontong sayur, pecel lele, bebek panggang, sate kambing. Belum juga selesai memberitahu, pria muda itu menengadahkan tangannya untuk menyetop ucapan Bulan. Duduk. Titahnya tiba-tiba. Bulan ternganga. Kenapa? Lakukan saja. Tunjuknya pada bangku kosong di depannya. Tapi menjengkelkannya lagi pria itu tidak mau menatapnya sama sekali. Baik, Pak. Dengan terpaksa Bulan menurut. Beberapa menit berlalu pria itu mulai mengangkat kepalanya. Dia masih sangat muda dan tampan. Memiliki sorot mata tajam dan juga rahang yang tegas. Bisa dipastikan umurnya masih di bawah 30 tahun. Lama menatap Bulan, pria itu menyerahkan selembar kertas padanya. Untuk apa, Pak? Tanya Bulan, meragu. Aku mau kamu mendektekkan itu, untukku. Aku sangat terburu-buru. Katanya, lagi. Bulan yang menganggap itu bukan pekerjaannya memutuskan untuk protes. Loh, tapi kan tugas saya cuma melayani. Pria itu menatapnya lagi. Aku tahu betul akhlak pelayan rumah makan ini, bukankah kalian juga melayani orang yang memesan kalian sebagai teman mengobrol? Atau kalian bahkan melayani semua pria di atas ranjang, ucap pria itu mengejek. Maaf ya, Pak. Jangan asal bicara, kami di sini bekerja dengan terhormat. Bulan menyangkal, sebab setaunya pelayan sebuah rumah makan tidak mungkin punya waktu melakukan hal serendah itu. Kamu yakin? Tanyanya. Iya, aku sangat yakin. Itu karena kamu masih baru, cantik. Tahu dari mana kamu? Tanya Bulan. Karena setiap hari aku datang ke sini, jawab pemuda itu. Ia lalu menunjukkan kegiatan Rani yang pergi berpelukan bersama pria lain masuk ke dalam sebuah tempat. Lihat itu, apa dia punya harga diri? Tanya pemuda itu. Bulan mematung, rupanya ia terjebak dalam rumah makan yang melayani berbagai hal. Biasanya Burina akan membebaskan pekerja baru. Tapi seminggu atau 2 minggu kemudian mana ada yang tahu. Satu hal lagi, jika kamu sudah masuk kemari, sudah dipastikan kamu tidak akan bisa keluar lagi, ucapnya menakut-nakuti sembari menggigitkan kedua bahu. Apa? Ya Allah, kalau tahu begitu, mana mau aku menawarkan diri masuk kemari? Apakah kamu masih mau bertahan? Tanya pria itu, menyeringai. Bulan menyentuh tangan pria itu dan memohon agar diselamatkan dari tempat itu. Pak, tolong bantu saya. Jika saya mengetahuinya dari awal mana mungkin saya mau masuk di sini. Bulan menatap dengan memelas. Kenapa meminta pertolongan saya, kamu kan tidak tahu, seperti apa saya ini. Seloroh pria itu lagi, sembari tersenyum. Saya yakin Anda baik, makanya mau memberitahukan soal ini, ucap Bulan lagi.
Pemuda itu nampak berpikir. Ia melihat bulan diam-diam. Tergambar jelas wajah takut di sana. Dasar polos. Pemuda itu membatin. Dia cukup tertarik menggoda bulan pagi itu untuk mengembalikan mutenya yang berantakan. Ya sudah, cepat bacakan, pelan-pelan saja. Pria itu kembali fokus ke arah laptop di depannya.